Maleakhi pasal 4 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-6 yang sudah kita bacakan. Pada tanggal 3 September tahun 2009, ada kebaktian pemakaman dari The King of Pop, Michael Jackson. Banyak Anda yang suka dengan lagu-lagunya, favorit dengan lagu-lagunya, dan diadakan di stadion basketball yang besar sekali karena tidak ada gereja yang mampu menampung. Jadi di Staples Center, kebaktian pemakamannya itu dihadiri, di dalam ruangannya itu saja dihadiri 17.500 orang paling kurang, dan disaksikan oleh jutaan pemirsa. Mungkin ada yang menyaksikan juga pada waktu itu karena fans dengan Michael Jackson, dan ada 3 stasiun TV yang menyiarkan langsung. Ada acara yang panjang yang semua seperti layaknya satu pelantikan presiden atau apapun, dan luar biasa. Dan ini adalah foto dari paduan suara yang menyanyikan lagu Soon and Very Soon yang tadi kita nyanyikan. Nah, kalau Anda melihat liriknya, ini saya mesti matikan. Sudah mati. Dan kalau Anda melirik liriknya, soon and very soon, we are going to see the King. Okay? Nah, di belakang panggungnya itu ada tulisan besar, Michael Jackson, King of Pop. Ketika paduan suara ini menyanyikan lagu Soon and Very Soon, peti jenazah diusung masuk ke dalam ruang tersebut, dan orang-orang bertepuk tangan, dan mereka menyambut the King of Pop. Dan lagunya Soon and Very Soon we are going to see the King. Anda lihat ada kontras, ada hal yang tidak dipahami oleh orang-orang ketika mereka berpikir bahwa mereka paduan suara sedang menyanyikan lagu tentang the King of Pop, tetapi sebenarnya lagu itu sedang mengarahkan kita untuk menyiapkan hati kita untuk masuk, untuk bertemu dengan Raja di atas segala raja. Anda tahu bahwa Michael Jackson, the King of Pop, sudah mati dan tidak akan pernah datang kembali. Elvis Presley, the King of Rock and Roll, mati dan tidak akan pernah kembali. Ada banyak raja-raja yang sudah mati, yang diagungkan, yang perkasa selama hidupnya, bertahta luar biasa di dunia ini, tetapi mereka mati dan tidak akan pernah kembali lagi. Tetapi Raja di atas segala raja, Yesus Tuhan di atas segala Tuhan yang kita sembah, dia sudah mati, bangkit, naik ke surga, dan dia akan datang kembali menjemput kita untuk bersama dengan kita hidup selama-lamanya di surga. Soon and very soon. Soon and very soon we are going to see the King. Senyum. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We are going to see. Tak lama lagi kita bertemu Raja. 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 Haleluya, haleluya, kita bertemu Raja. Saya memperhatikan mungkin hanya 10% saja yang siap untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Sisanya masih ragu-ragu, iya apa enggak, iya dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melihat, kita mengucap syukur bahwa bersama dengan Pendeta Irwanto beberapa minggu, 2 bulan terakhir ini, kita berbicara mengenai kitab Maleakhi, dan pada minggu pagi ini kita menyelesaikan pasalnya yang keempat, bagian terakhir dari kitab Maleakhi dan bagian terakhir dari nubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama.
Dan kita akan melihat mengenai hari Tuhan. Kita akan berbicara mengenai hari Tuhan dan kita melihat apa yang akan terjadi ketika hari Tuhan tersebut datang. Nah, saya akan dengan cepat akan mengatakan bahwa pada hari tersebut, ketika hari Tuhan datang, pada kiamat nanti, pada akhir zaman nanti, ada penghakiman bagi mereka yang menolak Tuhan. Yang pertama kita akan melihat di dalam ayat-ayat ini ada penghakiman bagi mereka yang menolak Tuhan dan ada penghiburan bagi mereka yang meninggikan nama Tuhan. Ada penghiburan bagi mereka yang meninggikan nama Tuhan, ada penggenapan bagi mereka yang menantikan janji Tuhan. Semuanya ini ada dijelaskan di dalam di dalam ke-6 ayat dari kitab Maleakhi ini. Nah, Anda lihat bahwa setelah kita beberapa minggu terakhir ini menyelesaikan kitab Maleakhi, kita tahu bahwa ada percakapan, ada dialog antara Maleakhi mewakili Tuhan dengan bangsa Israel. Mereka selalu bertanya, ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka katakan, misalnya di dalam Pasal 1, mereka berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami ketika dikatakan aku mengasihi engkau. Lalu kemudian mereka pun bertanya lagi di dalam ayatnya yang ke-6, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu. Lalu kemudian mereka terus bertanya dan mereka bertanya di dalam pasalnya yang kedua ayat yang ke-17, dengan cara bagaimanakah kami, dengan cara, ada teguran yang disampaikan oleh Tuhan, tetapi karena kedegilan, kebebalan hati mereka, maka bangsa Israel selalu bertanya atau berargumentasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan memberikan nubuatannya kepada mereka yang menolak nama Tuhan. Di dalam ayat yang pertama ketika dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua, perhatikan, orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami dan akan terbakar. Anda melihat dua kata ini penjelasan mengenai orang yang gegabah. Di dalam bahasa aslinya adalah berbicara mengenai orang yang angkuh, orang yang arogan, orang yang sombong, orang yang berbuat kejahatan, orang yang berbuat fasik dikatakan di dalam ayat tersebut. Maksudnya apa? Ini adalah orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa orang-orang seperti ini akan mendapatkan hukuman kepada Tuhan. Nah, salah satu hobi saya sebenarnya tidak tepat juga dikatakan hobi, karena hobi adalah sesuatu yang Anda lakukan berkali-kali. Tetapi salah satu hobi saya adalah main jigsaw puzzle. Anda tahu puzzle seperti ini, potongan-potongan yang ada 1.000, 2.000, 10.000 ataupun berapa jumlahnya, yang kemudian Anda akan sambung-sambungkan dan menjadi gambar yang indah seperti ini. Betul? Anda pasti pernah main seperti ini dalam skala kecil ataupun sampai ribuan. Nah, ketika saya selesai, ada satu gambar yang hampir seperti ini yang saya selesaikan. Yang saya lakukan adalah kemudian saya lem bagian belakangnya, tempel di sebuah karton, dan kemudian buat frame yang indah dan taruh di pajang. Karena saya menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk satu gambar seperti ini. Dan saya senang untuk melihatnya terus-menerus. Di kantor saya dulu di SCT Baptis Jakarta ada gambar yang ini yang menunjukkan indahnya hasil karya saya, hasil karya orang yang melukisnya dan kemudian menikmatinya tersebut. Tetapi ada teman saya yang juga suka main jigsaw puzzle dan dia begitu ahli sehingga dalam beberapa jam, 6 jam dia selesaikan gambar yang mungkin terdiri dari 5.000 pieces. Dia selesaikan dan kemudian setelah saya tanya, cepat sekali, apa yang Anda lakukan dengan semuanya? Dia berkata, saya hancurkan lagi. Saya simpan lagi ke dalam kotaknya. Saya bertanya, Anda menghabiskan waktu berjam-jam dan jadi gambar yang indah seperti ini, kemudian Anda hancurkan lagi. Apa gunanya Anda buat seperti itu? Anda berpikir bahwa ada orang yang menciptakan satu hal yang indah, menciptakan sesuatu yang baik, tapi kemudian menghancurkannya lagi. Nah, Anda tahu kemudian ketika melihat di dalam bagian ini, mungkin Anda bertanya, mengapa Allah, kalau dikatakan Allah menciptakan manusia, dan pada hari ke-1, 2, 3, 4, 5 Allah berkata, aku menciptakan, Tuhan melihat segala sesuatu dan segala sesuatunya itu baik. Pada hari terakhir ketika dia menciptakan manusia, dia katakan sesungguhnya semuanya itu amat sangat baik. Ada kesempurnaan yang luar biasa terhadap Anda dan saya ciptaan Tuhan ketika dia menciptakan. Tetapi pertanyaannya adalah mengapa ada penghakiman yang diberikan kepada mereka yang dilakukan oleh Tuhan karena mereka menolak apa yang dikatakan oleh Tuhan. Karena mereka melakukan apa yang mereka tidak melakukan apa yang
Tuhan perintahkan kepada mereka. Itu sebabnya ketika kemudian Tuhan berkata di dalam firman Tuhan ada nubuatan dikatakan, tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umatnya dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Yang dikatakan di dalam perjanjian baru kitab Yudas pasal 1 ayatnya yang kelima, Tuhan akan membinasakan mereka yang tidak percaya. Tetapi kabar baik yang harus kita lihat juga bukan saja Tuhan membinasakan mereka yang angkuh, mereka yang gegabah, mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan, atau yang menunjukkan kesombongannya di hadapan Tuhan, tetapi ada penghakiman bagi mereka. Ya, penghakiman tersebut adalah menunjukkan kesabaran Tuhan kepada manusia. Apa yang dimaksud ketika saya berkata ada kesabaran Tuhan? Perhatikan, di dalam ayat ini ketika dikatakan Tuhan menantikan pada hari tersebut, sungguhnya pada hari itu datang, ketika hari itu datang, Tuhan menunjukkan kesabarannya sehingga Yohanes 3 ayat 16 menunjukkan kepada kita bahwa Allah begitu besar. Karena kasihnya yang luar biasa, yang dia tunjukkan kepada semua orang, sehingga barang siapa yang mau percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anda tahu ada penghakiman bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ada kesabaran yang dia tunjukkan kepada kita, tetapi ada penghakiman yang dia berikan kepada Anda dan saya yang mau percaya kepadanya. Dan berkata, kalau kita sudah percaya kepadanya, mengapa kita dihakimi lagi? Kita dihakimi untuk dikatakan bahwa Anda benar. Kita dihakimi bukan kemudian dikatakan Anda salah, Anda masih banyak melakukan dosa, tetapi dikatakan Anda benar dan Anda layak untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Nah, ini yang saya maksud ketika di dalam beberapa ayat selanjutnya Maleakhi berkata ada penghiburan bagi mereka yang meninggikan nama Tuhan. Dilihat di dalam pasal yang keempat ayat yang kedua, Maleakhi berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku. Tetapi kamu yang takut akan namaku. Perhatikan kata itu. Nama Tuhan adalah nama yang penuh dengan kuasa. Anda yang pernah mendengar William Shakespeare ketika dia berkata, apalah arti sebuah nama? Anda masih ingat seperti itu? Apalah arti sebuah nama? Nah, argumentasi yang diberikan oleh Shakespeare adalah dia berkata, kalau Anda melihat sekuntum bunga mawar, harum wanginya enak sekali, tidak peduli namanya mau mawar, namanya mau yang lain, maunya bangkai atau namanya busuk, tetap saja dia menghasilkan wangi yang baik. Sehingga dia berkata, apalah arti sebuah nama? Anda tidak setuju pasti dengan William Shakespeare karena Anda tahu nama yang diberikan oleh orang tua kepada Anda adalah nama yang indah, nama yang baik. Nama kita, dan tentu saja di dalam Alkitab ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Perjanjian Lama dan apa yang diajarkan oleh Perjanjian Baru tentang nama Tuhan. Ada hal yang luar biasa ketika Maleakhi berkata, tetapi kamu yang takut akan namaku. Ada keseriusan dari Tuhan ketika dia berbicara mengenai nama Tuhan. Ada nama yang luar biasa yang dia tekankan kepada kita sehingga kita akan berbicara mengenai nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang memberikan keselamatan. Nama Yesus adalah nama yang memberikan sukacita. Dan nama Yesus adalah nama yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan kita akan melihat ketika dikatakan di dalam pasal 4 ayat 2 ini, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Apa yang dimaksudkan ketika berbicara mengenai kesembuhan, akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya? Kata sayap sama di dalam bahasa aslinya sama dengan kata sinar, kata pancaran, sehingga dapat diterjemahkan bahwa bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada pancaran sinarnya. Anda tahu bahwa pada saat COVID seperti ini, banyak orang, kita akan pergi keluar jam 9 sampai jam 10 untuk berjemur 15, 20 menit, 30 menit, dan lain sebagainya. Sebenarnya saya nggak terlalu gelap seperti ini. Dulu 1 tahun yang lalu saya agak terang juga, tapi karena COVID saya jadi agak gelap. Jemur-jemuran supaya nggak kena COVID. Nggak benar juga. Tetapi kita percaya bahwa karena pancaran
pancaran sinar matahari tersebut ada kesembuhan, ada kekuatan yang dapat diberikan oleh pancaran sinar matahari yang mengandung ultraviolet tersebut. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Maleakhi ketika dia berkata, kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Apa yang sedang disampaikan oleh Maleakhi di sini, dia sedang berbicara bagi semua yang takut akan nama Tuhan, ada keselamatan. Keselamatan yang dimaksud adalah keselamatan yang disampaikan oleh Petrus ketika dia berkhotbah di hadapan ribuan orang pada hari Pentakosta, dan dia berkata di dalam kitab Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ada nama yang memiliki kekuatan, nama yang memiliki sukacita, nama yang memberi keselamatan, sehingga kemudian Paulus kepada jemaat di Roma dia berkata, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Dan mungkin pada pagi hari ini ada di antara Anda yang harus berseru kepada nama Tuhan karena Anda datang berbakti minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tetapi Anda belum pernah berseru kepada nama Tuhan Yesus, dan Anda belum pernah mengaku dosa Anda dan berkata, aku mau diselamatkan. Hanya ada satu nama, yaitu nama Yesus Kristus yang dapat menyelamatkan kita. Nama Yesus adalah nama yang memberikan sukacita. Di dalam ayat yang kedua juga dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu dari lepas kandang. Ada gambaran di sini anak lembu yang dikurung di dalam kandangnya selama dingin, dan kemudian ketika musim dingin sudah lalu, masuk ke dalam musim semi, kandang dibuka dan keluar bersukacita luar biasa di sana. Nah, Anda yang melihat foto-foto dari musim salju di luar negeri, Anda berkata, oh indahnya kalau kita bisa hidup di tengah salju seperti itu. Nah, karena saya sudah pernah di sana, saya ingin berkata kepada Anda, mengucap syukurlah kita hidup di negara yang hanya punya 2 musim dan tidak ada salju di sana. Kelihatannya enak di film, kelihatannya enak di kartu pos, kelihatannya enak di gambar, tapi kalau Anda sudah menikmati dalam tanda kutip salju yang dingin 5-10 derajat di bawah 0 Celcius, Anda akan berkata, Tuhan bawa saya pulang ke Jakarta dan saya mau menikmati matahari di sana. Suatu saat di negara bagian yang kami tinggal di Texas, tidak terlalu banyak salju sebenarnya di sana, tetapi beberapa tahun yang lalu turun salju, dan selama 1 minggu tidak ada sinar matahari. Kami tidak bisa keluar rumah karena salju menumpuk di depan. Kami nggak bisa pergi ke supermarket, dan semua susu, telur, bahan-bahan panganan habis semua di sana. Sehingga ketika hari pertama setelah selesai musim dingin itu dan matahari mulai keluar, anak-anak mulai berteriak, anak-anak keluar, orang-orang senang sekali di luar karena mereka dapat menikmati pancaran sinar matahari. Dan ini adalah gambaran yang diberikan oleh Maleakhi kepada kita ketika berkata, nama Tuhan adalah nama yang memberikan sukacita ketika Anda mungkin selama ini berada di dalam pergumulan, Anda berada di dalam masalah, Anda berada di dalam ketakutan, Anda berada di dalam kecemasan. Bagaimana kalau saya kena COVID? Bagaimana kalau perusahaan tempat saya bekerja bangkrutkan dan saya harus di PHK? Bagaimana dan lain sebagainya. Ada nama Yesus yang dapat memberikan sukacita kepada kita. Lagu yang tadi kita nyanyikan, we are going to see the King soon and very soon. Ada ayat kedua dan ayat yang ketiga yang luar biasa ketika dikatakan, no more crying there, we are going to see the King. Tidak ada tangisan di sana pada waktu kita melihat Yesus Raja di atas segala raja. Tetapi yang luar biasa ayat ketiga juga mengatakan seperti ini, no more dying there. Tidak ada kematian di sana pada waktu kita bertemu di Raja di atas segala raja. Ada sukacita di dalam nama tersebut karena nama tersebut adalah nama yang memberikan kekuatan. Yohanes 16 ayat 24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Tuhan berkata, di dalam nama Yesus Kristus ada sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus ada sukacita. Mari katakan itu. Di dalam nama Yesus Kristus ada sukacita. Dan maaf kalau saya bercanda, tetapi saya ingin mengatakan kepada Anda, mengapa
Mengapa minggu pagi di hari Tuhan, di hari kita beribadah, muka Anda lesu, muka Anda tidak bersuka cita? Harus ada sukacita karena ada nama Yesus yang memberikan keselamatan kepada Anda, ada nama Yesus yang memberikan sukacita, dan ada nama Yesus yang memberikan kekuatan. Di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Ini bukan berarti mengatakan bahwa orang-orang yang mengata-ngatain kita, orang-orang yang membenci kita, orang yang tidak senang, suatu saat kita akan menghukum mereka, menginjak-injak kita. Bukan seperti itu. Tetapi Tuhan sedang berbicara mengenai kekuatan yang akan dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan. Dan pada saat Dia datang lagi, kita akan memiliki kekuatan, kuasa yang tidak pernah kita miliki sebelum pada waktu Tuhan itu datang. Apa yang dikatakan oleh Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Kita tadi sudah sedikit menyanyikannya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ada nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan, ada nama Yesus, ada nama yang memberikan sukacita, dan ada nama Yesus yang memberikan kekuatan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi katakan, nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh, nama Yesus kalahkan semua musuh. Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Tetapi yang luar biasa bukan hanya ada penghakiman bagi mereka yang menolak Tuhan, penghiburan bagi mereka yang meninggikan nama Tuhan, ada penggenapan bagi mereka yang menantikan janji Tuhan. Di dalam ayat yang keempat, dia berbicara mengenai dua nabi di dalam perjanjian lama, Musa dan Elia. Maleakhi mengingatkan mengenai hukum-hukum yang diberikan oleh Musa, mengingatkan kepada apa yang dilakukan oleh Elia, dan kemudian mengatakan bahwa pada hari akhir nanti, Elia akan datang kembali. Itu sebabnya Maleakhi berkata ada penggenapan bagi janji Tuhan yang disampaikan sepanjang perjanjian lama. Dan Anda bertanya, apa buktinya? Apa maksudnya kedatangan Tuhan? Maleakhi berkata kedatangan Tuhan merupakan bukti keutuhan janji Tuhan kepada kita. Sepanjang hukum-hukum Musa ada janji bahwa engkau, kata Allah kepada bangsa Israel, akan menjadi umatku, dan aku, dia berkata tentang dirinya, akan menjadi Tuhanmu, menjadi Allahmu. Ada perjanjian kesetiaan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Ada keutuhan, dan sepanjang perjanjian lama Anda melihat ada keutuhan, ada kesatuan dari janji Tuhan akan kedatangan dari Yesus Kristus, kedatangan dari Mesias, kedatangan dari Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Anda membuka Matius pasal 17, ketika Yesus membawa Yohanes, Simon Petrus, dan Yakobus ke atas gunung, dan ketika Yesus dimuliakan di atas sana, masih ingat siapa dua nabi yang muncul di atas gunung di sana? Musa dan Elia. Anda melihat ada satu kesatuan, kesinambungan antara firman Tuhan ketika di dalam Maleakhi pasal 400 tahun lebih sebelum Matius menulis cerita ini, atau sebelum Yesus kemudian mengalami peristiwa ini, Maleakhi sudah mengatakan bahwa Musa dan Elia menyebut
menyebut dua nama tersebut. Dan kemudian pada waktu Yesus bersama dengan ketiga muridnya muncul dan tampaklah Musa dan Elia di sana. Tuhan ingin menunjukkan ada keutuhan, kesatuan, kesinambungan dari janji-janji Tuhan. 2 hari yang lalu di atas di Istana Panda saya diperkenalkan dengan seorang yang orang muda yang cukup pintar sekali, punya usaha yang sangat besar sekali, dan kemudian dia bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia dari agama yang lain, dan dia berbicara mengenai apokaliptik, mengenai kedatangan Tuhan, mengenai akhir zaman. Dan dia memberikan satu pernyataan yang cukup menarik, yang cukup mengganggu saya. Dia berkata, saya sudah baca di dalam kitab saya, berbicara mengenai kitab sucinya, dia berkata tidak ada yang dijelaskan mengenai apokaliptik, mengenai hal-hal yang akan diungkapkan pada waktu akhir zaman nanti. Dan dia berkata juga di dalam kekristenan, di Alkitab tidak ada seperti itu. Nah, karena saya baru bertemu, saya tidak ingin berkata, oke, mari kita berdebat sekarang. Saya hanya berkatakan, well, menarik juga ya. Justru saya menulis disertasi saya tentang hal itu. Mau baca, saya tidak berkata, saya mau berdebat dengan dia, tapi saya berkata ada hal yang luar biasa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang keutuhan janji tentang kedatangan Tuhan. Dan Anda melihat ada nubuatan, janji kedatangan, dan bahkan kalau Anda membuka Matius pasal 24 dan 25 penuh dengan janji akan kedatangan Tuhan kembali. Menunjukkan bukti akan keutuhan janji Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi yang luar biasa bagi kita orang-orang percaya, apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam, menandakan kedatangan Tuhan merupakan bukti kesetiaan dia akan kasihnya kepada kita. Bahwa dia yang tadinya mau menghukum dunia, dia yang tadinya akan mau menghukum semua manusia, tetapi karena Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib, dia berkata yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Dan dia mau menunjukkan kepada kita ada bukti kesetiaan dari janji Tuhan. Sehingga kemudian ketika Petrus di dalam suratnya berkata kepada orang-orang di Asia Kecil, dia berkata Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan sabar, ada kasih setia Tuhan yang luar biasa. Dia berkata, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dan inilah juga yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Tahukah Anda bahwa tadi saya katakan bahwa ketika Maleakhi selesai menulis nubuatannya ini, selama 400 tahun selanjutnya sejak saat Maleakhi menulis surat yang terakhir ini, tidak ada nubuatan, tidak ada nabi yang bersabda kepada bangsa Israel, sampai kemudian ketika Nabi Yohanes Pembaptis berdiri di pinggir sungai Yordan, dan dia berbicara mengenai kerajaan Allah yang akan datang. Tahukah Anda ada keindahan yang luar biasa dari nubuatan Tuhan? Pada waktu perjanjian lama ditutup dengan nubuatan mengenai kedatangan Tuhan, hari Tuhan, dan kemudian perjanjian baru, awal cerita dari perjanjian baru diawali dengan ketika Yohanes Pembaptis berdiri dan berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hari Tuhan merupakan penghakiman bagi mereka yang menolak kedatangan Tuhan. Hari Tuhan bagi kita yang sudah percaya kepadanya merupakan penghiburan karena kita sudah meninggikan nama Yesus, nama yang memberikan keselamatan, nama yang memberikan sukacita, nama yang memberikan kekuatan kepada kita. Dan hari Tuhan tersebut merupakan penggenapan bagi mereka yang menantikan penggenapan janji Tuhan. Dan suatu saat nanti kita akan membuktikan apa yang dikatakan oleh malaikat. Pada waktu murid-muridnya berdiri di kaki bukit dan melihat Yesus naik ke surga. Dan para malaikat kemudian berkata kepada 11 murid pada waktu itu dan berkata, Yesus ini, the same Jesus, Yesus yang sama ini, yang sedang kamu lihat terangkat ke surga, akan turun kembali dengan cara yang sama. Dan itulah hari Tuhan. Hari Tuhan yang akan penuh dengan kedahsyatan. Hari Tuhan yang ditakuti oleh orang yang tidak percaya kepadanya karena ada dosa yang masih terus mereka lakukan karena mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagi Anda dan saya yang percaya kepadanya, hari Tuhan adalah hari yang sukacita. Nah, ada lagu yang saya tidak akan nyanyikan saat ini, tetapi ada lagu yang indah yang saya ingin terjemahkan kepada Anda. What a day that will be. Betapa indah harinya itu.
When my Jesus I shall see. Ketika Yesusku akan kulihat. When I look upon his face. Ketika kulihat wajahnya. The one who saved me by his grace. Yang sudah menyelamatkan saya dengan anugerahnya. When he takes me by the hand. Ya, ketika dia akan memegang saya di surga nanti dengan tangannya. And leads me to the promised land. Dan menuntun saya ke tanah perjanjian. What a day, glorious day that will be. Betapa sukacita, hari yang sukacita pada waktu itu. What a day that will be. Hari Tuhan, hari yang luar biasa. Dan pertanyaan untuk Anda dan saya pada pagi hari ini, apakah Anda sudah siap untuk menantikan kedatangan hari Tuhan? Bagi Anda yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ada kabar baik bahwa hari Tuhan itu Anda akan dijemput. Dia akan turun dalam awan-awan dan dia akan menjemput kita dan kita akan diangkat bersama dengan dia ke surga. Tapi pertanyaannya adalah bagi Anda yang belum percaya kepada dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maukah Anda memastikan hal itu pada pagi hari ini? Di tempat Anda duduk pada waktu kita akan menyanyikan lagu undangan ini, saya ingin bertanya, apakah Anda sudah menerima dia? Dan kalau Anda belum menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pagi ini adalah waktu bagi Anda untuk mengatakan, Tuhan, saya mau siap ketika Engkau datang dalam kemuliaan. Bapa, di dalam nama Tuhan